Kita mulai surat ke-29, surat Al-Ankabut, mulai ayat pertama, surat ke-29, juz 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Di ayat pertama ada 3 huruf hijaiyah. Huruf alif, lam, dan mim. Itu membacanya harus per huruf hijaiyah. Alif, lam, mim. Tidak boleh dibaca alam atau dibaca alif. Kenapa demikian? Malaikat dulu membacakan kepada Nabi begitu. Kita tinggal mengikuti saja. Jadi Quran itu asalnya itu dibacakan oleh malaikat kepada Nabi. Setelah malaikat sudah membacakan, Nabi menirukan. Kemudian bacaan Nabi itu dicek oleh malaikat. Yaitu 3 huruf hijaiyah itu fungsinya supaya perhatian orang-orang itu terfokus, supaya pikirannya itu fokus, tidak lari ke sana kemari. Ya, kalau sekarang pikirannya itu supaya fokus terhadap ayat yang akan dibaca, itu saking pentingnya supaya pikirannya itu tidak teringat terus nanti mau ke mall belanja apa. Terus fokus terhadap ayat yang akan dibaca, saking pentingnya. Apa itu? Akasiban nasu ayyukrahu ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanu, sedang mereka tidak diuji. Itu dari zaman para nabi, para rasul, orang yang beriman itu pasti diuji. Ya, Nabi Nuh juga begitu, Nabi Ibrahim, Nabi Su'aib, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Lut, dan Nabi-Nabi yang lain. Umatnya Nabi Muhammad, apalagi zaman-zaman awal Islam, bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Yasir, istrinya Yasir disiksa oleh orang-orang kafir muslim, mampu bertahan. Tapi istrinya Yasir, Sumayyah, itu disiksa sampai meninggal. Itu syahidah pertama. Ammar putranya disiksa, kemudian dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang, tetap bisa bertahan. Nabi Muhammad dipersulit terus, dihalang-halangi terus. Bahkan mereka namanya cara bikin makar itu tidak pernah berhenti sampai 13 tahun ya. Kemudian Nabi hijrah ke Yasir. Jadi memang orang yang berpegang teguh kepada wahyu yang Allah turunkan untuk beriman, itu kalau
tidak dihalang-halangi, tidak dimusuhi, tidak diusir dari kampungnya, itu dianggap oleh iman rung beneran. Rung imannya belum maksimal. Itu terjadi bukan hanya pada zaman para nabi, para rasul, bukan hanya terjadi masa Nabi Muhammad di Mekah, di Madinah. Itu sampai sekarang dan seterusnya. Karena firman awal ini umum. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Pasti diuji. Biasanya yang uji itu orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat dengan dari awalnya itu bahkan dari sohibnya, ya, itu orang-orang dekat Nabi Muhammad. Bahkan ketika sebelum wahyu, bahkan yang memberikan gelar Al-Amin itu juga mereka. Tapi ketika sudah terima wahyu, menyampaikan ayat, menyampaikan kebenaran, dan beriman, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dimusuhi. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin juga mengalami juga orang-orang terdekat cuma gara-gara beriman, memahami Quran, dianggap berbeda. Yang lain kemudian menjaga jarak. Nah, ini tentu ujian yang terjadi pada kita itu yang paling ringan. Cuma paling ditinggalkan oleh sohibnya, oleh orang terdekat, dijaga jaraknya. Zaman dulu itu di desa-desa, di ladang, itu membuat pagar tanaman dari pohon namanya pohon jarak. Itu nanti kalau buah jaraknya sudah tua, itu bisa diambil, dijemur, itu bisa untuk obor. Nah, jarak di situ pemisah. Orang yang semula itu dekat dari sohibnya, itu begitu memahami Quran secara istiqomah, itu mulai 1-2 meninggalkan, dianggap sudah tidak mau menjadi komunitasnya. Ada yang kemudian dikeluarkan dari WA grupnya, ada yang dikeluarkan dari kelompok tradisinya. Seharusnya kalau memang belum memahami peristiwa yang terjadi pada zaman para nabi, para rasul, zaman Nabi Muhammad, mestinya kalau dikeluarkan di kelompok-kelompok yang tidak mendukung keimanan, justru malah bersyukur. Berarti memang imannya sudah mulai diperhitungkan, bukan sebaliknya. Harus kuat. Memang yang punya kuat iman itu hanya orang yang memang meyakini firman Allah, wahyu dari Allah. Nah, berkali-kali saya sampaikan, kita itu beragama Islam sampai berapa puluh tahun pun, kalau kita tidak betul-betul meyakini Quran, tidak memahami, tidak mengamalkannya, enggak akan berubah hidup kita. Udah dari generasi ke generasi, bukan 1-2 generasi, sekian banyak generasi tetap tidak berubah. Ya hanya gitu-gitu terus itu. Tapi kalau begitu mau istiqomah, mau secara sungguh-sungguh memahami Quran, Quran yang akan memperkuat iman, yang menyebabkan punya pendirian. Kalau orang punya iman yang baik itu mau dicemooh, mau diejek, mau disikap yang tidak senang, tetap aja nggak tergoyahkan apa-apa, nggak akan tergoyahkan imannya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, min qablihim. Cuma ujiannya orang-orang sebelum kita itu jauh lebih berat.
Yang zaman sekarang aja Bapak Ibu bisa menyaksikan ya, informasi melalui media, misalnya media televisi, misalnya berita-berita melalui berita Al Jazeera atau berita-berita dunia yang terjadi di sebagian belahan dunia yang lain, termasuk yang terjadi misalnya di Palestina. Itu walaupun namanya gencatan senjata, tetap aja mereka genosida. Yang meninggal 130, 162, itu pun gencatan senjata. Padahal Al-Quran itu membunuh satu orang tidak berdosa, itu sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Tapi hanya itu terjadi genosida terus. Jadi sebetulnya kita itu dibandingkan dengan bukan hanya yang orang bebas sebelum kita, yang bersama-sama kita pun di belahan dunia yang lain, mereka jauh lebih berat daripada yang kita hadapi. Nah, memang kalau orang yang beriman, ya tentu akan kuat menerima risiko itu. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar. Ya alladziina shadaqu, orang-orang yang benar. Orang-orang yang membenarkan Nabi Muhammad, orang-orang yang membenarkan wahyu Al-Quran. Maka Abu Bakar itu karena selalu membenarkan Nabi, dia digelari As-Siddiq, ya, dari huruf Shad dal Qaf, ya, As-Siddiq. Ini sodaku, orang-orang yang benar, orang-orang yang meyakini kebenaran Nabi Muhammad betul-betul utusan dari Allah. Seluruh wahyu yang diterima Rasulullah pasti benar. Sebaliknya, walayak laman kadhibin, dan Allah betul-betul mengetahui orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dusta itu kalau sebentar saja nggak dusta, itu udah ketagihan dusta, kecanduan dusta. Dari satu dusta beranak pinak menjadi dusta-dusta berikutnya, sehingga hidupnya itu dari satu dusta ke dusta berikutnya, maka disebut pendusta. Bentuk awal nggak jujur mengatasnamakan ini, padahal nggak diakui oleh itu, terus berubah menjadi dusta berikutnya. Itu hanya karena gengsi dunia, mengorbankan hidup di akhirat yang selama-lamanya. Nah, biasanya kedustaan yang ada pada masyarakat itu orang-orang yang betul-betul memahami wahyu Al-Quran ini akan tahu ini jujur atau tidak, ini benar atau tidak, akan tahu. Karena Quran itu fungsinya salah satu sebagai furqan, pembeda antara yang iman dengan yang kafir, pembeda antara yang shadiqu dengan al-kadhibi. Betul-betul berbeda orang yang benar dengan orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dusta itu rasanya khawatir terus. Ya. Am-hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayyasbiquna. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mereka mengira ya akan lepas, akan terhindar dari azab Allah, nggak mungkin akan bisa melarikan diri dari tanggung jawab.
Mungkin kalau ketika di dunia itu bisa lolos dari tanggung jawab kepada manusia, tapi untuk di akhirat enggak pernah bisa. Semuanya harus mempertanggungjawabkan. Apalagi menyesatkan sekian banyak orang. Seharusnya umat Islam itu kalau nggak dipengaruhi, nggak disesatkan, mau memahami Quran, tapi dengan dibuat-buat, itu akhirnya orang-orang yang Islam itu disesatkan. Nah, yang menyesatkan itu nanti harus bertanggung jawab. Yang disesatkan juga tanggung jawab sendiri. Bukan berarti yang disesatkan bebas, tidak bisa lepas. Kenapa? Kenapa kok mau disesatkan? Jadi itu masing-masing nanti harus bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa luput dari adab Allah. Yang tidak yang bisa lari dari adab Allah, enggak ada. Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Sama yakumun, amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Yang mereka tetapkan apa? Itu membuat dusta hati, menyesatkan banyak orang. Beragama Islam tapi tanpa mendasarkan pada Quran dan Sunnah. Cuma mengikuti ngomongnya maklar-maklar, broker-broker agama. Tidak pernah mau diajak memahami Quran secara langsung. Padahal Islam itu karena Quran, karena wahyu. Nah, kalau orang tidak mau diajak memahami Quran, itu Islamnya model apa? Ya hanya model maklar agama. Nek maklar karena jelas dapat untung kalau laku. Ini maklar agama, broker-broker agama. Kalau tanpa itu orang mau memahami Quran, lalu cuma diajak hal-hal yang tidak diturunkan dalam Quran, itu dikira sudah berislam dengan baik. Padahal Islam itu ya Quran dan Sunnah. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajallahi la'at. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijadikan itu pasti datang. Ya, ajal. Fa inna ajalallahi la'at. Pasti datang, pasti terjadi. Orang percaya atau tidak, orang mendustakan, mengkufuri, itu pasti terjadi. Walaupun orang-orang mengkufuri, walaupun orang-orang tidak menyiapkan diri, lalu pasti terjadi. Lakat. Makanya yang tidak menyiapkan diri, ya salahnya sendiri. Kenapa dikasih kesempatan di dunia nggak menyiapkan diri? Yang menyiapkannya tidak maksimal, nanti juga menyesal. Kenapa tidak maksimal? Menuju dunia itu sangat sebentar. Karena dunia yang sebentar itu nggak ada 2 jamnya besok di akhirat. Kok tidak semaksimal mungkin? Nah, itu nanti yang menyesal sendiri. Bahwa Sami'ul Alim, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah akan membalasnya. Tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawab di apa yang diperbuat. Kata selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa itu.
siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh, yang berjihad. Dari apa itu Mas? Malam-malam di sini yang saya menggantikan memberi kultum itu malam ke-3 atau ke-4 di sini. Jadi saya sampaikan bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan jihad, tonggak bersejarah, karena kesungguh-sungguhannya menjadikan bulan Ramadan setiap tahun yang ditemui itu sebagai amal untuk bersungguh-sungguh. Maka disebut namanya Syahrul Jihad. Itu peristiwa yang menjadi tonggak bersejarah dalam perjuangan Nabi, namanya Perang Badar, terjadi pada bulan Ramadan yang menjelang akhir hayat Nabi, namanya Fathul Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, kalau masing-masing dari kita setiap bulan Ramadan yang kita temui setiap tahun, kita jadikan tonggak bersejarah, itu nanti insya Allah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Misalnya kalau bapak-bapak ibu-ibu ketika pagi-pagi rintik-rintik turun hujan, tetap aja berangkat ke masjid, diyakini sepenuhnya ini bagian dari kesungguh-sungguhan kita. Di samping itulah kesempatan jihad kita. Ya sama ketika sore hari waktu sholat asar, hari Jumat sore, seperti nanti sore. Begitu menjelang azan asar, awannya tebal sekali. Awannya menggelayut di langit atas kita. Mau turun hujan. Tapi jadwalnya memahami Quran di gedung Kalah. Itu kalau tanpa sungguh-sungguh nggak akan berangkat, nggak akan berangkat. Dan hanya orang yang bersungguh-sungguh saja itu yang akan berangkat. Ya kalau yang memang sudah menggunakan tekad jahadu berjihad bersungguh-sungguh, itu ada saja jalan keluarnya. Kalau misalnya nggak punya mantel, bisa pakai payung. Payungnya sedang dibawa anaknya, bisa pakai tampah. Kalau punya tampah. Tapi kalau nggak punya, sudah nggak ada, ya pakai wajan. Nggak bocor ya wajan. Atau kalau di kebun ada daun pisang yang agak lebar, itu bisa untuk tutup kepala. Nanti tasnya sama sandalnya ditaruh tas plastik. Jadi tetap ada sentuhan. Atau memberitahu kepada pengurus, Ustaz Sumadi, kami ini mau ke gedung Kalam tapi hujan, bisa nggak dijemput? Insya Allah ada yang jemput. Memberitahu. Itu namanya berusaha, bersungguh-sungguh. Nah, siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh, fa inna ma yujahidu linnafsi. Itu kesungguh-sungguhannya dengan mengerahkan seluruh usaha, seluruh kemampuan. Itu kembalinya kepada diri sendiri, kepada orang yang bersungguh-sungguh itu. Makanya namanya fisabilillah itu semakin bersungguh-sungguh,
semakin upaya yang diusahakan semakin kuat, semakin berat, insya Allah balasan Allah akan semakin berlipat-lipat. Yang hidup ini, apalagi bisa bilang itu tanpa bersungguh-sungguh, itu sulit memperoleh hasil yang diharapkan, memperoleh hasil yang sukses. Nggak bisa, harus bersungguh-sungguh. Namanya judi aja sampai bersungguh-sungguh, judinya itu sampai antar negara, judinya itu sampai meninggalkan rumah tangganya berhari-hari. Misalnya judinya ke Highland gitu, di Malaysia, itu yang bisa judi itu hanya kalangan tertentu. Tidak bisa penjudi kecil-kecil ke sana, belum kelasnya. Kalau sekarang ya miliarder, triliuner itu kan. Kalau hanya jutaan, belum kelasnya. Jadi sekarang sebenarnya memang untuk jalan ke neraka itu jauh lebih mahal. Nah, jalan ke surga itu biasanya murah-murah. Nah, kenapa demikian? Nah, itu sebetulnya terletak kepada masing-masing kesungguh-sungguhan. Tapi yang jelas, baik menuju jalan ke surga atau menuju jalan ke neraka, itu perlu kesungguh-sungguhan. Orang mengira namanya korupsi itu mudah. Lu gak tanya kepada para koruptor, nanti kan bilang gak mudah. Gak mudah di mana? Sudah merencanakan dari membuat perencanaannya, bikin proyeknya sudah direncanakan. Oh, ini nanti yang dikorupsi sekitar 85%. Sudah dirancang. Dan merancangnya itu belum tentu juga mudah. Kalau rakyat biasa nggak mampu. Itu mesti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, merancang kegiatan yang anggarannya 80% dikorup itu. Kalau nggak pintar betul, nggak mudah kan? Jujur aja nggak mudah, apalagi tidak jujur, lebih sulit lagi. Nah, makanya itu perlu berbuat baik, harus perlu sungguh-sungguh. Nah, kesungguh-sungguhan kembali ke sini. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini hubungannya apa? Sebelumnya Allah berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kok berikutnya innallaha ghaniyyun. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak memerlukan apapun kepada semesta alam ini, anil alamin. Itu hubungannya dengan fisabilillah. Fisabilillah itu selain anfus juga amwal. Orang sekarang sedang membicarakan namanya jalan tengah. Itu kalau infak ya jangan banyak-banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Orang menyebutnya wasatiyah. Tapi ketika ditanya misalnya, ketika Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat, fisabilillah memerlukan amwal yang banyak. Kemudian para sahabat mengeluarkan seluruh kemampuannya, menyanggupi seluruh kemampuan. Ketika orang-orang sedang menyanggupkan, Umar bin Khattab menyanggupkan separuh dari miliknya untuk fisabilillah. Orang sedang hebat sekali ya,
Umar bin Khattab ini betul-betul memberikan sabila. Jadi apa yang terjadi? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pada Nabi seluruh miliknya untuk fisabilillah. Yaitu wasatiyah enggak, jalan tengah kok enggak. Jadi sebenarnya namanya wasatiyah itu keimanan masing-masing para peneliti dunia itu membuat risetnya bukan agama besar di dunia, umatnya yang kesadaran mengeluarkan uang amwal. Ternyata yang paling banyak mengeluarkan uang itu Yahudi, itu paling banyak. Kalau dihitung persentase berikutnya ternyata Nasrani, Kristen Protestan, berikutnya bisa jadi itu pemeluk agama Buddha. Banyak pengusaha-pengusaha yang rela mengeluarkan untuk ini. Ya ternyata yang beragama Islam itu relatif kecil persentase. Padahal yang dicontohkan itu luar biasa. Tapi kenapa jadinya sekarang kok jadi begitu? Ini sebab utamanya karena tidak meyakini dengan yakin yang sebetulnya untuk menyiapkan hidup besok di akhir. Yang tidak yakin itu ngambil keputusan aja nggak begitu kuat, ragu-ragu, nggak optimis. Apalagi mengeluarkan uang, apalagi dengan kesungguh-sungguhan. Itu biasanya betul-betul ditentukan oleh imannya. Makanya ini hubungannya antara jihad, wa innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah betul-betul tidak memerlukan dari alam semesta. Sehingga apapun yang kita keluarkan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Hakikatnya untuk kita sendiri. Makanya kalau kita memperhatikan sejarah kenapa dakwah Sabra itu dari zaman Rasulullah sampai zaman kejayaan Islam luar biasa cepatnya. Karena masih meyakini kebenaran Quran, meyakini hidup yang sebenarnya besok di alam akhirat, akan menyiapkan semaksimal mungkin. Ya semakin kesini semakin berkurang. Nah, ketika dilakukan penelitian, ternyata kita yang umat Islam itu paling rendah di antara agama-agama besar yang mengeluarkan amwalnya, mengeluarkan uangnya. Walladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang iman dan amal soleh. Nah, tadi setelah disampaikan tentang jihad, kemudian jihad untuk diri sendiri, Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan sama sekali. Nah kemudian orang-orang yang mau iman dan amal soleh itu dipastikan dijamin la nukaffiranna anhum sayyi'atihim, lanya la takkid, betul-betul benar-benar pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka, sayyi'atihim. Jadi syaratnya tadi ada jihad untuk diri sendiri, dan jihadnya itu amal dan anfus, karena Allah Maha Kaya tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Kemudian siapapun yang iman dan amal soleh, Allah memastikan akan menghapus dosa-dosa mereka.
lanu kafironna anhum sayyi'atihim. Jadi kafirah itu menutup dosa-dosa mereka, artinya menghapus dosa-dosa mereka. Malana jaziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, dan benar-benar Allah memberi mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Balasannya berlipat-lipat, tidak ada perhitungan, nggak ada yang bisa menghitung. Jadi kalau misalnya karena iman dan amal solehnya hidup di dunia misalnya 80 tahun, itu kalau dihitung dengan jam di akhirat mungkin tidak ada 2 jam, tapi balasannya surga selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Nah itu menghitungnya gimana? Jadi orang-orang sekarang itu terlalu senang kalau pakai hitung-hitungan matematik merasa untung. Untuk apa? Untuk memudahkan. Jadi sebetulnya kalau balasan surga itu tidak ada yang bisa menghitung. Mau selama-lamanya, nggak ada batas akhirnya. Nah makanya tidak mudah syaratnya tadi, harus betul-betul bersungguh-sungguh. Ya tentu dengan segala risikonya. Orang yang beriman pasti Allah akan menguji. Kalau belum diuji itu sebetulnya ragu-ragu. Jadi iman ini setengah pohon. Mungkin baru iman-imanan, belum iman dengan sungguh-sungguh. Kalau iman dengan sungguh-sungguh itu pasti diuji. Nah siapa yang kemudian diuji, tetap dia semakin tambah kuat imannya. Itu karena ada kesungguh-sungguhan, dan kesungguh-sungguhannya kembali untuk dirinya sendiri. Makanya balasan Allah itu jauh lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh orang yang iman dan amal soleh. Saking lebih baiknya nggak bisa menghitung. Gimana menghitungnya? Kalau berada surga selama-lamanya tidak ada batas akhirnya. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Allah mewasiatkan, Allah mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Mawasana insana biwalidayhi husna. Dan kami Allah mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Wa in jahadaka litusrika bi ma laisa laka bi'il fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu, yang tidak ada dasarnya, fala tuti'huma, janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi siapapun yang nyuruh, yang ngajak, sekalipun orang tuanya, kalau ngajak musyrik itu haram diikuti, tidak boleh. Berbuat baik iya, tapi untuk ngajak musyrik jangan sekali-kali ngikuti. Jadi litusrika bi ma laisa laka bihi. Siapapun yang ngajak kepada kemusyrikan,
jangan sampai diikuti. Fala tuti'huma, jangan sekali-kali mau mengikuti itu. Ilya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ingat ya, hanya kepada Allah semata kembalimu. Nah, lalu Allah akan mengabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi besok di akhirat pertanggung jawabannya kita sendiri. Semua kembalinya pada Allah, kita yang bertanggung jawab. Apalagi sekedar sohib, kawan dekat, tetangga, famili, orang sekerja ngajak kemusyrikan, bersama sekali nggak boleh. Orang tua pun tidak boleh diikuti kalau ngajak kepada kemusyrikan. Apalagi sekedar orang lain. Waladina amanu wa amilus sholihat, orang yang iman amal saleh dijamin apa? Lanutfirannahum fis sholihin, pasti Allah memasukkan mereka ke golongan orang-orang yang soleh. Ini jaminan dari Allah. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Bapak Ibu sampai ayat 9. Insya Allah kita lanjutkan ayat 10 besok lagi. Nanti sore hari Jumat kita meneruskan memahami Al-Quran surat Al-An'am di gedung K. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salahnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa